Kuasanya bagiku ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sungguh ajaib, kuasanya bagiku ajaib, sungguh ajaib. Anugerahnya dalam hidupku ajaib, sungguh ajaib. Kasih Yesus bagiku, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali kita bertemu lagi dalam ibadat pendalaman Alkitab. Sungguh bersyukur kita bisa kembali mempelajari kebenaran firman Allah. Mari kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan ini. Dan sebelum kita mempelajari firman Allah, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa supaya Roh Kudus memimpin kita untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, kasih karunia, kesetiaan-Mu yang kami boleh rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada untuk kami mempelajari, mendalami Alkitab, khususnya di dalam kitab Roma. Biarlah Tuhan Engkau pimpin ibadah pendalaman Alkitab ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh
melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini kami boleh mempelajari kembali firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, pada pendalaman Alkitab minggu lalu, yaitu kitab Roma pasal 15 ayat 1-6, kita sudah mempelajari bagian di mana Rasul Paulus telah memberikan semacam kesimpulan dan juga ringkasan sebagai akhir dan juga penutup dari seluruh nasihatnya di dalam pasalnya yang ke-14 ya. Jadi ayat 15, pasal 15 ayat 1-6 itu merupakan kesimpulan dan ringkasan yang menutup dan mengakhiri keseluruhan nasihat Paulus di dalam pasalnya yang ke-14. Dan pada malam hari ini kita kembali akan mempelajari Roma pasal 15 dan sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, saudara, sebelum kita akan mempelajari ayat-ayat itu, kita akan lebih dulu membaca Roma pasal 15 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi karena malam hari ini kita tidak mungkin membahas semuanya, saya akan membaginya menjadi dua. Malam hari ini kita akan mempelajari ayat 7 sampai ayat 9 lebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita di rumah masing-masing. Saudara bisa membuka Alkitab dan melihat kepada Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Nah, di dalam ayat 7 sampai ayat 9, dan kalau kita baca terus sampai ayat yang ke-13, saudara akan melihat sebuah pola dan susunan yang sangat mirip dengan ayat 1 sampai 6. Jadi kalau saudara menempatkan ayat 1 sampai 6 diparalelkan dengan ayat 7 sampai 13 disejajarkan, saudara akan melihat pola dan susunan yang mirip sekali, ya. Pola dan susunan yang sangat mirip sekali. Karena itu di dalam ayat 7 sampai 13 ini kita bisa juga melihat Paulus sepertinya berusaha untuk meringkaskan, ya, kembali memberikan ringkasan. Tetapi bukan saja seperti di dalam ayat 1 sampai 6, yaitu ringkasan pasal 14. Tetapi di dalam ayat 7 sampai 13 ini terlihat sepertinya Paulus ingin meringkaskan keseluruhan tema yang dia sudah mulai dari pasalnya yang ke-12, atau bahkan bisa kita katakan dari keseluruhan surat Roma. Ya, jadi dalam ayat 7 sampai 13 kita melihat sebuah ringkasan dari tema-tema yang sudah Paulus angkat di seluruh kitab Roma. Sehingga seorang yang bernama N.T. Wright pernah menyebut ayat 7 sampai 13 ini adalah seperti sebuah koda dari pujian dan perayaan, tetapi tidak kehilangan keseimbangan teologis. Jadi ini seperti akhir dari sebuah lagu koda yang menegaskan kembali, ya, sebuah pujian dan perayaan, tetapi kita melihat dari koda yang singkat ini ada tema-tema yang sudah dibahas oleh Paulus di dalam pasal-pasal sebelumnya masuk di dalam
ayat-ayat ini. Ya, kita bisa melihat di dalam ayat 7 sampai 13 ada tema tentang kesetiaan Allah terhadap janjinya kepada Israel. Lalu kita lihat juga ada tema masuknya bangsa-bangsa lain non-Yahudi yang menjadi umat Allah, dan kita juga melihat sebuah pasim. Pasim itu adalah sebuah referensi, ya, ini istilah dalam sastra, sebuah referensi atau alusi yang kita temukan di sepanjang teks yang ada di kitab Roma. Jadi tema-tema yang lebih luas seperti pengharapan, sukacita, damai sejahtera, iman dan Roh Kudus itu muncul di dalam ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Jadi ayat ini merupakan ayat yang sangat kaya, akhir tetapi merupakan sebuah koda yang memberikan penekanan terhadap apa yang sudah Paulus sampaikan. Nah, saudara, sepanjang surat Roma, hubungan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu sudah menjadi perhatian utama daripada Rasul Paulus. Dan sekarang kita lihat bahwa di bagian akhir dari suratnya, saudara jangan lupa di dalam pasal 14, ya, saya sedikit mengulang sedikit saja. Dalam pasal 14 kita melihat ada konflik yang terjadi di jemaat di Roma, ya, antara kelompok kuat dan lemah, kelompok non-Yahudi dan kelompok Yahudi. Nah, sekarang di akhir daripada surat Roma, ketika Paulus memasuki pasalnya yang ke-15, kita melihat di bagian akhir ini Paulus menempatkan konflik yang terjadi secara lokal di surat Roma itu di dalam latar belakang sejarah keselamatan. Jadi konflik yang kecil, yang lokal itu diletakkan oleh Paulus di dalam sejarah keselamatan, latar belakang sejarah keselamatan. Ya, dengan tujuan apa Paulus menempatkan konflik di Roma dan menariknya ke dalam ayat 7 sampai 13 untuk menempatkannya kepada sebuah latar belakang yang lebih luas, yaitu supaya mereka mengerti bahwa apa yang terjadi antara orang Yahudi dan non-Yahudi itu sebenarnya merupakan sebuah sejarah keselamatan yang dirancang oleh Allah. Dan Allah ingin supaya mereka taat, mereka tidak boleh terpecah, ya, tetapi mereka bersatu di dalam penyembahan kepada Allah. Sehingga kita bisa katakan bahwa Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13 itu merupakan sebuah klimaks dari keseluruhan surat Roma. Nah, itu sedikit pendahuluan sebelum kita masuk kepada ayat 7 sampai ayat 9. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, kepada ayat 7 yang akan kita mulai bahas malam hari ini. Saya akan baca ulang di dalam ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian, "Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita." Pembukaan ini merupakan poin utama yang Paulus ingin sampaikan, yaitu kita dan juga jemaat di Roma saat itu diperintahkan supaya mereka saling menerima satu dengan yang lain. Yang kuat menerima yang lemah, yang lemah menerima yang kuat. Orang Yahudi menerima non-Yahudi, non-Yahudi menerima orang Yahudi. Begitu juga kita di dalam gereja, di dalam jemaat lokal, kita saling menerima satu dengan yang lain. Meskipun kita mungkin memiliki perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kita pun sudah diterima oleh Kristus. Sama seperti Kristus juga telah menerima kamu, demikianlah juga kamu menerima satu dengan yang lain. Kita tahu, saudara, bahwa jemaat Tuhan bukan hanya di Roma. Kita bisa diganggu persekutuan kita dengan berbagai-bagai perselisihan dan sikap saling menghakimi. Seperti yang kita lihat di dalam Roma pasal 14 ayat 1 dan ayat 3.
Di sana jemaat di Roma terganggu adanya perselisihan di antara mereka. Dan mereka terlibat saling merendahkan dan saling menghakimi. Nah, perselisihan dan sikap saling menghakimi ini dapat membuat jemaat kehilangan tanda atau ciri sebuah komunitas kerajaan Allah yang Rasul Paulus katakan bahwa tanda dan ciri dari komunitas kerajaan Allah itu ditandai dengan adanya sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba saudara lihat dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jika di dalam jemaat terjadi perselisihan, di dalam jemaat terjadi sikap saling menghakimi, saling merendahkan, maka ciri daripada komunitas kerajaan Allah itu hilang di dalam kehidupan jemaat. Tidak ada lagi damai sejahtera, tidak ada lagi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu di sini Paulus ingin supaya jemaat di Roma kembali dipenuhi dengan sukacita, kembali dipenuhi oleh damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus dengan sikap saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-6, mereka dengan satu hati dan satu suara menyembah kepada Allah. Ya. Jadi saudara, sebenarnya pada hakikatnya tindakan mempersatu itu adalah sebuah tindakan doksologi. Doksologi itu artinya ekspresi kita memuji Tuhan. Jadi kalau kita mempersatukan diri kita, saling menerima satu dengan yang lain, itu sebenarnya tindakan itu juga merupakan tindakan memuji Tuhan. Karena tindakan mempersatu itu adalah tindakan yang merefleksikan karakter Allah yang sabar, karakter Allah yang penuh belas kasihan dan juga penuh pengampunan, seperti yang kita lihat di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Di sana ada kalimat yang dipakai oleh Paulus itu persis sekali sama, hampir mirip sekali dengan ayat 7. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13, Paulus katakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Jadi sama seperti Kristus sudah mengampuni kita, kita juga mau mengampuni orang lain, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menaruh dendam seorang terhadap yang lain. Belajarlah untuk sabar, mengampuni, saling menerima. Kenapa? Karena Kristus pun juga sudah menerima kita. Jadi sama seperti dalam ayat 7 tadi, kita diminta untuk menerima orang lain karena Kristus sudah menerima kita. Di dalam Kolose kita juga diingatkan untuk kita mengampuni orang lain sama seperti Kristus sudah mengampuni kita. Ayat 7 katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, dalam tata bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata untuk kemuliaan Allah itu bisa dihubungkan kepada saling menerima atau juga kepada sama seperti Kristus telah menerima kamu. Secara tata bahasa atau gramatikal itu keduanya bisa dihubungkan. Tapi di sini saya lebih merasa cocok dihubungkan dengan saling menerima. Kenapa, saudara? Karena ketika kita saling menerima satu dengan yang lain, kita akan memuliakan Allah, tindakan memuji Allah. Kenapa? Karena ini cocok sekali dengan ayat 6. Ayat 6 katakan, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya ketika di dalam jemaat
kita hidup saling menerima satu dengan yang lain, meskipun kita tahu ada perbedaan-perbedaan di antara kita, ada keragaman, tapi kita bisa menerima satu dengan yang lain, maka Allah akan dipermuliakan di dalam pujian dan penyembahan kita. Ya, seperti di dalam ayat 6 katakan, satu hati dan satu suara untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, itu kita bisa lihat Paulus memulainya di dalam ayat 7 dengan perintah supaya kita saling menerima satu dengan yang lain. Dan di dalam ayat 8 ya, dia menunjukkan otoritasnya sebagai seorang rasul dengan mengatakan yang aku maksudkan. Ya, ini merupakan ciri dari tulisan Paulus. Ketika dia memakai kata aku, berarti dia ingin menunjukkan otoritasnya sebagai seorang rasul. Dalam ayat 8 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh kebenaran Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Di sini kita lihat bahwa karena kebenaran Allah, ya, karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Mari kita perhatikan, saudara, karena kebenaran Allah, apa artinya ini? Di sini saya melihat bahwa maksud dari Rasul Paulus ketika dia berkata kebenaran Allah itu menunjuk kepada kesetiaan perjanjian. Ya, ada kesetiaan perjanjian di mana Allah tetap benar, ya, terhadap janji keselamatannya bagi orang Yahudi. Ya, saya ulangi, kebenaran Allah di sini adalah menunjuk kepada kesetiaan perjanjian di mana Allah dinyatakan bahwa Dia tetap benar terhadap janji keselamatannya bagi orang Yahudi. Yang di dalam ayat 8 ini disebut sebagai orang-orang yang bersunat. Bagaimana Allah menunjukkan kesetiaannya, yaitu bahwa Dia dinyatakan benar, yaitu dengan diperlihatkan melalui kedatangan Kristus. Di dalam ayat 8 dikatakan diperlihatkan melalui Kristus yang datang sebagai pelayan, sebagai diakonos bagi orang Yahudi untuk mengokohkan, ya, dipakai kata bebaios, janji yang diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Jadi Allah mengokohkan janji itu dengan mengutus Yesus sebagai pelayan diakonos bagi orang-orang yang bersunat. Saudara perhatikan kata bebaios dalam bahasa Yunani itu merupakan sebuah istilah hukum yang menunjukkan kepastian. Ya, jadi Paulus memakai sebuah istilah hukum yang menunjuk sebuah kepastian bahwa janji-janji itu pasti akan dipenuhi. Jadi dengan menggunakan kata ini jelas bahwa Paulus ingin menunjukkan bahwa Allah tidak melupakan bangsa Yahudi. Ya, walaupun keselamatan sekarang diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, tapi kita lihat di dalam surat Roma, selalu Paulus katakan yang pertama kepada bangsa Yahudi dan yang kedua kepada bangsa-bangsa lain. Jadi jelas di sini bahwa Allah setia terhadap janjinya. Dan Allah tidak bisa disalahkan karena Dia adalah benar karena kesetiaannya terhadap janjinya kepada bangsa Israel. Jadi jelas bahwa Israel dan orang Yahudi masih menjadi bagian daripada rencana keselamatan Tuhan. Dan sangat menarik di sini saudara, kalau saudara perhatikan ayat 8. Di sini Kristus itu menyambut orang-orang non-Yahudi, ya, dengan menjadi pelayan bagi orang Yahudi. Ya, jadi bagaimana Kristus menyambut kita? Kita ini kan orang non-Yahudi ya saudara. Bagaimana Kristus menyambut kita? Justru dilakukannya dengan menjadi pelayan bagi orang Yahudi. Karena dengan demikian maka Kristus memenuhi janji-janji yang dibuat oleh Allah kepada nenek moyang orang Yahudi, bahwa di dalam janji-janji itu akan masuk bangsa-bangsa lain sebagai umat Allah.
Jadi saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Perjanjian Lama dan juga kita masuk ke dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa keselamatan orang Yahudi dan keselamatan orang non-Yahudi itu sudah terjalin. Dan memang sejak dari awal bahwa Allah itu ingin menyelamatkan setiap orang dari setiap suku bangsa. Makanya saya mengutip tulisan dari N.T. Wright, dia mengatakan the promise were both to Israel and through Israel to the world. Jadi janji itu dibuat kepada Israel dan melalui Israel untuk dunia. Jadi janji-janji keselamatan yang diberikan Allah itu adalah ditujukan kepada Israel dan melalui Israel, tetapi semuanya itu adalah untuk seluruh dunia. Jadi saudara, kita bisa melihat di sini yang dipertaruhkan di sini adalah kebenaran Allah, yaitu kesetiaan Allah terhadap apa yang Dia sudah janjikan. Bahwa ketika Allah sudah berjanji, maka itu pasti akan digenapi. Seperti di dalam kitab Kejadian, ya, janji Allah kepada Abraham bahwa Allah akan menjadikan keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Demikianlah kita melihat kegenapan janji Allah itu juga memasukkan bangsa-bangsa lain untuk menjadi umat Allah sehingga mereka semua diselamatkan. Nah, saudara boleh juga melihat kepada sebuah kitab LXX, ya, atau kitab Septuaginta. Saudara bisa memperhatikan bahwa kata Yunani aletheia, truth, kebenaran, itu sering menerjemahkan kata Ibrani emet, fidelity, kesetiaan. Jadi kata Yunani kebenaran itu sering menerjemahkan kata Yunani aletheia atau truth, itu sering menerjemahkan kata Ibrani emet atau kesetiaan. Jadi ada relasi di sana antara kebenaran dan kesetiaan. Saudara nanti bisa lihat di dalam kitab Keluaran, ya, pasal 34 ayat 6. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu setia dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya, sehingga kita lihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayatnya yang keempat, sekali-kali tidak sebaliknya Allah adalah benar, ya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dan segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi di dalam Roma pasal 3 ayat 4 dikatakan bahwa Allah adalah benar. Dan dalam konteks ayat itu berbicara mengenai kesetiaan Allah kepada janji-janji eskatologisnya kepada bangsa Israel. Ya, nanti kalau saudara punya waktu, saudara coba lihat dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8, saudara akan lihat konteks di sana berbicara mengenai kebenaran Allah itu terkait dengan kesetiaannya. Ya, jadi Allah itu benar karena Dia setia terhadap janjinya kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat 9. Di sana berbunyi, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Nah, ini merupakan hasil dari pelayanan Mesias, ya, hasil dari pelayanan Mesias. Yang pertama tadi mengokohkan janji Allah kepada bangsa Israel, dan yang kedua di sini kita lihat bahwa hasil pelayanan Mesias adalah bangsa-bangsa, yaitu orang-orang non-Yahudi, akan datang dan memuliakan Allah karena rahmat-Nya yang mereka terima, karena kasih karunia yang mereka terima. Jadi bangsa-bangsa akan datang kepada Allah dan bangsa-bangsa akan merayakan kasih setianya oleh karena pelayanan dari Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah.
Jadi di sini kita melihat bahwa Allah memberkati keduanya. Allah memberkati orang Yahudi, Allah memberkati orang non-Yahudi. Bahkan Allah memberkati dengan cara yang unik, ya, dengan mengutus Mesias bagi orang Yahudi, tetapi itu utusan Allah kepada mereka justru membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, jadi oleh karena alasan inilah Paulus ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi jemaat di Roma dan juga bagi saudara dan saya untuk kita tidak saling menerima satu dengan yang lain, karena Kristus pun juga sudah menerima kita. Ya. Nah, di sini di dalam ayat 9 bagiannya yang ke B sampai nanti kita temukan di dalam ayatnya yang ke-12, kita melihat ada 4 kutipan, saudara, di dalam Perjanjian Lama, ya, yang biasa disebut sebagai Tanak, yang merupakan kependekan dari Torah, Ketuvim, dan Neviim. Ya, jadi Paulus memakai 4 kutipan dari Perjanjian Lama, yaitu Torah. Di dalam Torah itu diwakili oleh Ulangan pasal 32 ayat 43, dan yang kedua Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan, itu diwakili di dalam Mazmur pasal 18 ayat 50, atau juga bisa di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 50, dan kutipan yang terakhir yang dipakai oleh Paulus di dalam ayat 7-13 ini adalah Neviim, dari bagian dari Neviim atau kitab nabi-nabi, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-10. Nah, menarik ya saudara, kita melihat bahwa Paulus mengutip 4 kutipan di dalam Perjanjian Lama, dan Paulus mengambil masing-masing dari setiap bagian di dalam Tanak tadi, Torah, Ketuvim, dan Neviim, masing-masing 1 atau 2 ayat. Ya, jadi apa maksud Paulus ketika dia mengutip satu-satu ayat dalam setiap bagian di dalam Perjanjian Lama atau Tanak tadi? Paulus ingin menunjukkan bahwa keselamatan bangsa Israel dan non-Israel, Yahudi dan non-Yahudi, itu merupakan rencana Allah sejak dari semula. Ya, jadi itu ditemukan di dalam Torah, ditemukan di dalam Ketuvim, ditemukan juga di dalam Neviim. Jadi rencana keselamatan Allah itu bukan plan B, tetapi itu merupakan sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan sejak dari awal. Nah, sekarang kita lihat di dalam 9 bagiannya yang ke B. Di sana kita melihat sebuah kutipan yang dipakai oleh Paulus, yaitu dimulai dengan kata seperti ada tertulis, ya. As it is written. Di sana bunyinya adalah sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Nah, ini merupakan kutipan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-50. Kita lihat saudara di dalam Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ya, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa. Ya. Nah, kalau kita melihat kepada konteks Mazmur 18, ini merupakan bagian daripada nyanyian syukur Daud, ya. Di dalam ayat 1 ini merupakan sebuah mazmur yang dibuat oleh Daud di dalam Mazmur pasal 18, dan di dalam mazmur ini kita lihat bahwa Daud menyanyikan pujian di antara bangsa-bangsa karena kemenangan yang diberikan oleh Tuhan bagi dia. Kalau kita baca di dalam ayat 44, engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat, engkau mengangkat aku menjadi kepala, ya, atas bangsa-bangsa, bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku.
Jadi kalau kita lihat Mazmur pasal 18 ini, dan kenapa Paulus mengutip Mazmur ini sebagai bagian daripada pendukungnya, ya, untuk mendukung dia firman Tuhan dalam perjanjian lama ketika dia menasehati jemaat di Roma di dalam ayat 9 tadi, kita melihat bahwa ini cocok sekali dengan bagaimana kita diselamatkan, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus, sama seperti dalam ayat 44 tadi, nanti kita melihat bahwa orang-orang non-Yahudi akan dibawa kepada Kristus untuk tunduk kepada Kristus dan untuk memuliakan Kristus, dan mereka akan bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahannya atas kehidupan mereka. Ya, jadi kalau kita lihat ayat 44, bangsa-bangsa itu akan tunduk, ya, dikatakan bahwa Daud akan diangkat oleh Tuhan menjadi kepala, dan Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah keturunan daripada Daud, dan dikatakan juga dia melalui kematian dan kebangkitannya dia akan membawa bangsa-bangsa untuk tunduk kepada Kristus. Jadi ini cocok sekali kenapa Paulus mengambil Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-50. Karena di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-26 kita melihat di sana, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang telah menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi dan segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan, ya, kepada ketundukan iman. Ya, jadi Paulus memberitakan Injil, Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Raja yang datang ke dalam dunia supaya seluruh dunia datang kepada Kristus, tunduk kepada Kristus, dan taat kepada Kristus. Dan dikatakan mereka juga akan memuliakan Kristus, memuliakan Allah di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Nah, saudara, inilah kita bisa melihat ayat 7 sampai ayat yang ke-19. Nah, di sini kita melihat dalam bagian ini Paulus membawa banyak sekali tema yang sudah dia mulai dari awal suratnya dan sekarang muncul di bagian akhirnya. Tadi seperti saya sudah katakan bahwa ini merupakan seperti sebuah koda dari puji-pujian kepada Allah, ya, perayaan kepada Tuhan, tetapi di dalamnya ada banyak sekali tema-tema teologis yang masuk di dalam ayat 7 sampai ayat 13. Karena kita melihat di sini ada pembenaran oleh iman baik kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Kita juga melihat kisah sejarah keselamatan yang digenapi di dalam Kristus dan kesatuan orang Yahudi dan non-Yahudi untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita dapat bersyukur kepada Tuhan, saudara, untuk kasih karunia-Nya yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Kita percaya bahwa di dalam Kristus kita dipersatukan dengan berbagai orang dari segala suku bangsa. Ya, kalau saudara melihat di dalam jemaat lokal, saudara-saudara akan menemukan, ya, berbagai-bagai orang dari segala suku bangsa, segala macam kebudayaan, segala macam sifat dan sebagainya. Ya, itu mereka dipanggil oleh Tuhan, kita dipersatukan, dan Allah dipermuliakan jika kita bersatu dan saling mengasihi. Dan saya percaya dan saya berdoa bahwa kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, hidup di dalam kesatuan, dan saling mengampuni sebagai mana Kristus sudah mengampuni kita. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini yang saudara bisa terima di dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dan saya berharap saudara tetap semangat, ya, tetap memiliki kerinduan untuk terus mempelajari firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab, meskipun, ya, kita harus menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Tapi jangan kita kendur dalam kita
mengikuti Tuhan, ya. Apalagi kita sudah belajar pada minggu lalu, melalui firman Tuhan dan melalui Allah sendiri kita mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada saudara, karena ayat ini juga berbicara mengenai kesetiaan janji Allah kepada kita. Mari kita terus berteguh, berpegang kepada janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Jangan saudara menyerah, tetapi baiklah kita terus teguh berpegang, kita bertekun di dalam iman, karena pada akhirnya kita akan melihat orang yang bertekun di dalam iman, dia akan menemukan pengharapan di dalam Kristus. Dalam Kristus selalu ada pengharapan, dan pengharapan itu firman Tuhan katakan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita, sehingga kita aman dan tenang di dalam Tuhan. Saya berharap saudara tetap terus bertekun dalam firman Allah, saudara terus mempelajari firman Tuhan, dan saudara terus taat kepada Tuhan, mencintai firman-Nya, sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar. Kita akan mengakhiri pendalaman Alkitab firman Tuhan malam hari ini dengan doa, tetapi sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian itu, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami sungguh bersuka Tuhan, karena Engkau dan karena janji-janji-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh Tuhan, keselamatan yang kami beri, yang kami boleh terima, itu karena pemberian Allah. Oleh karena Engkau mau mati dan bangkit bagi kami Tuhan, Engkau mau menyelamatkan kami, orang-orang berdosa, orang-orang yang tadinya bukan disebut sebagai umat Allah, tetapi Allah begitu mengasihi dunia ini Tuhan, sehingga Engkau mau mengutus Yesus, anak-Mu yang tunggal, untuk menjadi juru selamat bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan Engkau sudah menerima kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, ajar kami juga untuk kami bisa menerima orang-orang yang sudah Engkau terima, yaitu orang-orang yang Tuhan tempatkan ada di sisi kami, jemaat-jemaat-Mu sebagai bagian daripada umat-Mu. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan kalau ada kesalahan di antara kami Tuhan, biarlah kami juga saling mengampuni sebagaimana Kristus juga sudah mengampuni kami. Kami ingin Tuhan supaya kebenaran firman-Mu itu boleh digenapi di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh satu hati, satu suara untuk kami memuliakan Allah, sebagaimana firman-Mu sudah mengatakan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin menyembah Engkau, bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan, dengan satu hati, satu suara. Biarlah selalu sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu ada terus di dalam perkumpulan kami, di dalam kesatuan kami, di dalam jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami boleh naikkan kepada Engkau Tuhan, yang kami boleh kembali dengar akan kembali firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah firman-Mu, supaya firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang setia itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.